Hai, ponakan-ponakan Om yang lucu-lucu, enak banget lagi jemur gini Keke Tama melihat bayi mungil yang sedang dijemur oleh bundanya saat matahari. Dua bayi itu tidak merasa terganggu sama sekali, matanya pun ditutul dengan penutup mata bayi oleh Malika. Hai juga Om ganteng, apa Om nggak mau balik ke kota? Kan aku sudah lahir ini, bunda aku sudah baik-baik saja, ujar Malika dengan berbahasa bayi. Kakak tidak akan pulang, kalau kau tidak ikut, kakak takut kalian akan kenapa-napa di sini, ujar Tama kepada Malika, sambil mengelus kepala sang adik. Saat adiknya ini pergi menghilang dari rumahnya, Tama pergi ke makam kedua orang tua Malika, dia berjanji akan menemukan Malika, dan akan selalu menjaga adiknya itu sampai kapanpun, dan sekarang Tama sudah menemukan sang adik, dia bertekad akan berada dimanapun adiknya itu berada, dia tidak begitu percaya kepada orang lain, buktinya tidak jauh-jauh, saudara dan suami sang adik pun bisa menyakiti gadis rapuh itu, apalagi orang lain, itu yang ada dalam pikiran Tama. Tama pun tidak hanya ongkang-ongkang kaki, dan tidak bekerja, dia bisa mengawasi usahanya dari sini, dia bisa menerima laporan lewat online, tidak ada yang susah bagi Tama, dan dia juga mulai membuat lapangan pekerjaan di desa ini, dan tentu saja orang kampung sana menerima dengan senang hati. Malika tersenyum mendengar penuturan sang kakak, hanya dia yang Malika percaya di antara keluarga yang lain. Tama juga rela meninggalkan kehidupan bebasnya di luar sana demi dirinya dan kedua bayi kembar ini. Gimana dengan kekasih kakak, pasti dia akan merasa diabaikan, ujar Malika lagi, dia tahu kakaknya sudah mempunyai kekasih. Kakak sudah putus, jawab singkat Tama. Loh, kenapa? Kaget Malika. Kakak berniat menikahi dia, tapi dia tidak ingin hidup dengan usaha kakak sendiri, dia ingin kakak tinggal rumah besar, dan kerja di perusahaan papa, mau apa coba, kakak nak mau. Kakak Keke ingin saat menikah hanya tinggal di rumah sederhana yang kakak bangun dengan hasil jerih payah kakak sendiri, dan bekerja di tempat usaha yang kakak bangun dari nol, dia marah dan tidak mau terima, dan minta putus. Ya sudah kakak putusin aja, ujar Tama santuy. Malika mengangguk tanda mengerti, dia tahu kakaknya bukanlah orang yang bisa dikekang, dan diperintah-perintah, dan tidak suka hidup mewah, dia lebih suka dengan kesederhanaan, dan tidak suka hidup dengan harta orang tuanya. Dek, panggil Tama. Jawab Malika, karena dia lagi asik memandangi kedua buah hatinya. Apa kamu belum mau pulang? Apa kamu akan tetap tinggal di sini? Tanya Tama hati-hati, walau bagaimanapun, mendengar kabar dari orang suruhannya, Revandi, Tommy dan mamanya saat ini sangat terpuruk, mereka juga terus berusaha mencari Malika sampai saat ini, dan orang suruhannya, juga mengirim foto keluarga ke Tama, membuat hati Tama yang tadinya mendukung sang adik, mulai sedikit luluh, namun dia tidak akan memaksa adiknya. Kalau sang adik tidak ingin pulang, dia tahu, adiknya itu sangat sakit hati. Kenapa kakak tanya kayak gitu? Tanya Malika, melihat raut wajah kakaknya itu sedikit berubah, pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh kakaknya itu. Dek, sebenarnya suamimu, saat ini tidak sedang baik-baik saja, ucap Tama. Malika tertegun mendengar ucapan sang kakak, namun tidak berniat untuk menyela ucapan kakaknya itu. Sejak kamu pergi, dia sudah 2 kali dirawat di res, karena tidak mau makan, dan stres memikirkan kamu, Bang Tommy dan Mama juga sama, mereka menyesali perbuatan mereka, Kak Lisa semenjak hamil tidak ada gairah, dia jadi pendiam, dia merasa gara-gara dia, kamu pergi dari rumah, lanjut Tama, karena adiknya itu hanya diam. Kamu mau lihat keadaan mereka sekarang? Tanya Tama hati-hati, dia takut adiknya akan marah, namun Malika hanya dia, dan menatap Tama dalam diam, Tama merogoh HP-nya, dan membuka foto-foto Revandi dan yang lainnya, kepada Malika. Tes, air mata Malika jatuh tanpa diperintah, melihat keadaan sang suami saat ini, dia kurus, rambut panjang, jambang tak dicukur, tatapan matanya kosong, tidak jauh dengan sang suami, yang lain hampir sama dilihat Malika. Saat Malika membuka video suaminya, dia semakin teriris, melihat suaminya memekuli dirinya sendiri, teriak seperti orang stres, dan memohon sang istri kembali. Malika tidak sanggup melihat video demi video sang suami, apalagi mendengar raungan suaminya, memohon dia pulang. Hiks, kenapa jadi begini? Bukankah ini yang mereka mau? Tapi kenapa mereka malah menderita aku pergi? Hiks, pecah sudah tangis Malika, dia memang tidak tahu sama sekali apa yang terjadi kepada orang-orang itu, dan dia pikir dengan kepergian dirinya mereka akan senang, tapi apa yang Malika lihat, mereka malah menderita. Malika memang tidak pernah membuka HP-nya, dia memakai HP barunya, untuk bekerja dan lain-lainnya. Jadi gimana keputusan kamu dek? Tanya Tama. Aku nggak ingin kembali, aku sudah betah di sini, kalau kakak mau memberitahu keberadaanku,
Aku ngapa apa, putus Malika pada akhirnya, memang dia orang yang berhati lembut, sudah disakiti, namun melihat orang yang telah menyakitinya menderita, dia kembali luluh. Baiklah, kakak akan kasih tahu mereka, dan apapun keputusan ada di tanganmu, kakak tidak akan memaksa kamu pulang, dan tenang saja, kakak akan selalu ada di belakangmu, jangan takut, ujar Tama. Dia tahu adiknya itu masih bimbang, namun hatinya tidak tega melihat orang-orang yang dia sayangi semenderita. Ting, satu pesan masuk ke dalam HP Revandi, dari nomor tidak dikenal. Apa? Pekik Revandi dengan wajah sudah tidak bisa ditebak, semua yang berkumpul di rumah itu, ikut kaget melihat wajah kaget Revandi, yang sedang menatap HP-nya, dengan tangan bergetar, Tama yang memang sedih melihat keadaan keluarganya, dan juga masih ada kekesalan juga di hatinya, masih sempat-sempatnya mengerjai Revandi, dengan mengirim pesan, membuat jantung Revandi berpacu lebih cepat dari biasanya. Datanglah ke desa Sekarwangi secepatnya, kalau tidak, aku akan ikhlaskan si kembar punya bapak baru, besok lusa, Pak Lurah akan melamar Malika, untuk anaknya yang baru pulang dari luar negeri. Setelah mereka menikah, calon suaminya akan memboyong Malika dan si kembar ke luar negeri. Setelah mengirim pesan tersebut Tama terkekeh sendiri. Dia membayangkan bagaimana kalang kabutnya abang iparnya itu. Revandi kaget luar biasa menerima pesan dari Tama itu, dia tidak akan biarkan Malika, istrinya itu menjadi milik orang lain, bagaimana bisa Tama memberi izin kepada orang lain untuk menikahi istrinya, sementara Malika masih berstatus istri sahnya, dan dia tidak akan pernah rela anaknya mempunyai papa baru. No, big no. Ada apa Re? Ujar papinya, yang memang datang melihat sang anak ke rumah Malika. Tama Pi, Tama mau menikahkan Malika dengan laki-laki lain, aku nggak mau Pi, aku nggak mau istriku jadi milik orang lain, aku nggak rela anakku punya papa baru. Panik Revandi terlihat sekali wajah frustasinya, dia memberikan HP-nya ke tangan sang papi, Pak Aksa langsung mengambil HP tersebut, dan membaca pesan yang dikirim oleh Tama itu. Tenanglah, tidak mungkin Tama akan menikahkan istrimu, kalau dia mau menikahkan Malika, mana mungkin dia mengirim alamat istrimu itu, tidak mungkin juga dia akan membiarkan pesta Malika berantakan. Dari pesan tersebut, sudah jelas dia memberitahu keberadaan istri dan anak-anakmu. Secara tidak langsung Tama menyuruh kamu ke sana, tutur Pak Aksa menenangkan sang anak. Benarkah? Kalau begitu, ayo kita ke sana Pi, ujar Revandi berlari keluar rumah. Revan, hai, apa kau akan berpakaian seperti itu menemui istrimu, apa katanya nanti? Pak Aksa sampai geleng-geleng kepala melihat tingkah sang anak. Bagaimana bisa Revandi hanya memakai celana kolor saja menemui sang istri, mandi pun belum anaknya itu. Ah, iya, kenapa Papi Ngak bilang dari tadi, ujar Revandi kembali berlari menaiki tangga rumahnya, untuk mencapai kamar tidur dia dan sang istri. Pak Aksa dan yang lain terkekeh melihat Revandi itu, ada sedih, senang, rasa bersalah, pokoknya rasa nano-nano yang dirasakan orang-orang di rumah itu, saat ini. Ayo Pak, kita ganti pakaian dulu. Kita juga ikut ke sana, ajak Tante Tania menarik sang suami. Bu Retno memelas melihat ke arah sang suami, dia ingin ikut melihat kedua cucunya mereka. Kenapa lihat papi kayak gitu? Ujar Pak Aksa pura-pura ngak tahu. Kita ikut ya Pi, melas Bu Retno. Ikut ngak ya, goda Pak Aksa. Ikut Pi, melas Bu Retno. Baiklah, kita ikut, papi juga ingin melihat cucu pertama dan cucu kedua kita, ujar Pak Aksa. Mas, aku ikut ya, melas Lisa kepada Tommy, yang juga semangat menemui sang adik. Iya sayang, kita akan pergi ke sana, Mas mau minta maaf sama Malika, ujar Tommy sendu, tak dipungkiri, hatinya deg-degan parah saat ini, serasa mau ujian skripsi aja, takut nggak lulus. Kenapa pada lama banget sih, gerutu Revandi yang sudah tidak sabar untuk bertemu istri dan anak-anaknya. Sabar boy, kekeh Pak Aksa. Cek, papi nggak tahu rasanya menahan rindu Pi. Mending cuma satu orang, ini. 3Pi3, gerutu Revandi. Iya, iya hanya kamu yang rindu, kami ini ngak, sahut Tommy. Ah, itu semua juga gara-gara kau, istriku kabur, kesal Revandi. Cek, kau juga salah, kenapa ngak nolongin istri kau saat itu, balas Tommy. Sudah jangan berantem mulu, jadi berangkat ngak nih, lerai Pak Aksa. Kita berhenti di Mall XX dulu Pi, ujar Bu Retno, sebelum naik ke dalam mobil. Mau ngapain? Tanya Pak Aksa bingung. Cek, mau beli kado lah, buat cucu-cucu mami, kesal Bu Retno. Ah, iya, aku juga mau beli kado untuk si kembar dan istriku, ujar Revandi semangat, hampir saja dia melupakan hal itu, saking bahagianya ingin menemui orang-orang terkasihnya itu.
Kakak, kenapa dari tadi senyum-senyum sendiri, kayak orang lagi otu? Seru Malika, melihat kakaknya itu, senyum-senyum tidak jelas dari tadi. Otu apa? Bingung Tama. Otu gila, sahut Miranda dari belakang, dengan terkekeh sendiri. Cek, kau ini, pelotot Tama, karena kesal dikatain Otu gila. Ya salah sendiri, nak ada yang lucu, malah senyum-senyum nak jelas, tahu kok senyum itu ibadah, tapi kalau senyum-senyum sendiri itu namanya bukan ibadah lagi, tapi... Gila, sahut Malika dan Miranda kompak. Kalian ini, pelotot Tama tidak terima. Uik, si Dedek langsung menangis karena kaget, karena suara Malika dan Miranda itu. Oh, Kap sayang, maafin bunda, kaget ya, ujar Malika membawa sang anak ke dalam pangkuannya. Lagian, nak sadar diri, sudah ada anak di sana lagi tidur, malah seriosa, omel Tama. Ini juga salah kakak, gerutu Malika. Emang lagi mikirin apa sih, sampai senyum-senyum sendiri. Kepo Miranda. Lagi mikirin duduk berdua kamu di pelaminan, canda Tama. Blus, wajah Miranda langsung merona, dengan candaan Tama tersebut. Nak jelas, ketus Miranda, langsung berdiri dan langsung masuk ke dalam rumah. Tama terkekeh melihat tingkah lucu sahabat adiknya itu. Kakak ini, suka sekali menggoda Miranda, kalau suka pepet aja, ujar Malika memberi lampu hijau. Dia nak punya pacar kan, atau dekat sama laki-laki lain? Kepo Tama. Setahu aku ngak ada, jawab Malika. Wokeh lah, abang akan taklukin hatinya, mantap Tama. Awas saja kalau cuma main-main, aku potong anu kakak, ancam Malika. Kakak serius tahu, kalau kau potong, nanti temanmu dapat apa? Kekeh Tama. Dasar mesum, kesal Malika melempar bantal sofa ke arah Tama. Kau yang mulai duluan, kekeh Tama tidak mau kalah. Sudah, sana, aku mau nenenin Dedek, usir Malika. Ya sudah, kakak pulang dulu, ujar Tama. Oh, iya, paling suami kamu bakal ngibrit datang ke sini, kekeh Tama. Kenapa emang? Tanya Malika. Kakak bilang, kamu mau dinikahi sama anak Pak Lurah, dan bakal dibawa ke luar negeri, ujar Tama terkekeh. Apa? Dasar kakak sinting, mana ada orang bersuami, mau dinikahi laki-laki lain, dengus Malika. Biar suamimu yang bodoh itu panik, biar tahu rasa dia, cuek Tama, pergi meninggalkan rumah Nek Imah. Malika hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah sang kakak, dan pada akhirnya ikut terkekeh sendiri.